Baik, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat sebuah modul yang sederhana tadi. Nah, sekarang kita akan melihat, jadi dalam Node itu sebenarnya sudah ada built-in modul, artinya modul yang memang sudah dibuat, dibangun, yang kita tinggal menggunakan. Itu ada sangat cukup banyak ya, nanti yang akan kita coba lihat, kita akan coba pelajari, dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, kalau sebelumnya kita buat modul itu ya sesuai kebutuhan kita gitu ya terhadap sistem yang kita buat. Nah, sekarang kita akan coba pelajari bagaimana menggunakan modul yang memang sudah ada pada Node bawaannya ya, built-in-nya. Nah, oke. Di mana kita lihatnya? Oke, jadi di sini sebenarnya kalian tidak perlu menghafalkan, hanya cukup memahami ya masing-masing dari modul tersebut nantinya. Nah, kita coba menuju ke apa namanya, websitenya dari Node.js. Oke, lalu kita masuk ke dokumentasinya gitu. Kita masuk ke dokumentasinya. Nah, nanti di sini kita di bagian dokumentasinya tentunya nanti di sini akan selalu update ya sesuai dengan versi dari Node-nya sendiri. Nah, kita masuk di bagian yang tentunya yang LTS-nya yang sekarang kita gunakan 14.16, lalu kita masuk. Nah, di sini adalah akan diperlihatkan. Jadi kita akan disajikan berbagai macam modul yang sudah ada yang bisa kita gunakan gitu ya di sini. Nah, ini list yang ada di sini itu adalah list-list modul yang bisa kita gunakan pada Node. Ada banyak sekali memang di sini, dan mungkin tidak akan kita bahas secara keseluruhan ya karena nanti cukup banyak. Mungkin saya akan memberikan saja nanti beberapa contoh untuk sekedar mengetahui bagaimana cara penggunaannya seperti itu. Nah, untuk yang lain, modul-modul yang lain nanti mungkin bisa kita sambil jalan, mungkin pas pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lihat bagaimana penggunaannya gitu. Misalkan salah satu contohnya adalah misalkan di sini pet ya. Nanti ada beberapa yang cukup sering digunakan, ada pet, ada operating system, terus ada uh, HTTP gitu ya, HTTP yang nanti akan kita gunakan untuk membuat web service, terus ada file system berhubungan dengan akses file dari sistem dan sebagainya gitu ya. Ada event juga, nanti juga cukup penting juga ini yang modul event yang akan kita coba pelajari. Oke, sekarang kita menuju dulu ke satu contoh ya untuk pet, misalkan kita lihat. Oke, nah di sini tentunya pet itu ya berkaitan dengan apa namanya, lokasi file kira-kira seperti itu ya, pet. Atau kalau kita lihat, kalau misalkan kita membuka sebuah directory, nah ini yang di atas ini kan adalah pet-nya gitu kan ya, letak dari directory atau file yang kita miliki. Itu adalah contoh dari pet. Oke, kita lihat di sini misalkan contohnya ada misalkan kita lihat. Oke, nah bagaimana cara menggunakan modul ini? Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, sebuah modul apabila kita ingin gunakan, nah kita gunakan perintah require gitu kan ya, modul apa yang kita butuhkan, lalu kita simpan ke dalam sebuah variabel. Nah, kalau nama variabelnya di sini sendiri, ini nanti apa namanya, boleh bebas gitu ya. Di sini boleh bebas disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Misalkan nih, kita akan menggunakan modul pet ini. Oke, berarti caranya ya tinggal kalian masuk dokumentasinya, terus kita copy paste di sini, boleh ya, boleh kita copy paste. Lalu kita menuju ke Visual Code, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Ini adalah eh, cara bagaimana kita memanggil modul gitu. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya apa? Sedikit berbeda. Kalau yang sebelumnya kita buat modul dalam direktori kita, itu kita pada saat memanggil harus eh, ya menentukan di mana letak path dari si modul tersebut kan ya, dalam satu, karena kita dalam satu direktori yang sebelumnya yang cal itu, maka di sini kita juga gunakan untuk aksesnya itu adalah titik slash gitu kan ya. Nah, karena di sini dia berada di dalam oh, ya di node-nya, di yang node yang terinstall itu, kita pada saat memanggilnya cukup langsung path gitu saja tanpa harus menambahkan letak si modul ini berada di mana, kira-kira seperti itu. Oke, lalu bagaimana cara penggunaannya? Nah, di sini kita bisa kembali dulu tadi kalau misalkan ingin melihat penggunaan dari si pet ini seperti apa. Misalkan kita lihat sebentar. Oke, kita akan melihat salah satu fungsinya, yaitu misalkan ini pet.parse.
pet.parse. Nah, kita akan lihat. Jadi intinya dia akan mengembalikan, kita akan melihat sebuah file gitu kan, kita akan melihat sebuah file, lalu nanti dengan fungsi path.parse ini nanti dia akan kembalikan detail dari file yang kita lihat gitu. Jadi file tersebut mulai dari lokasinya di mana, terus nama filenya apa, ekstensinya apa, dan lain-lain. Ya, nah kita coba lihat di sini cara penggunaannya. Kita akan ke Visual Code, lalu kita tadi ya gunakan kita panggil fungsi path dot. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan, tentunya sesuai dengan yang tadi yang fungsi yang bisa digunakan ya. Kita pilih parse. Oke. Kita pilih parse. Nah, apa yang ingin kita lihat? Yang ingin kita lihat adalah file name. Kita bisa gunakan seperti ini. // Nah, ada dua pilihan, ada dir name, ada file name. Kita pilih yang file name. Oke, seperti itu. Nah, lalu tentunya ini kan sebuah fungsi. Tentunya fungsi akan mengeluarkan sebuah output. Nah, outputnya mau kita simpan dulu di mana? Nantinya untuk ditampilkan di konsol itu kan ya. Misalkan kita tampilkan fungsinya di misalkan pet object, misalkan pet object. Nah, dimana pet object ini nanti dia akan menyimpan output dari hasil parsing si file name yang kita miliki. File name ini akan merujuk pada file app.js ini ya, seperti itu. Oke, lalu setelah itu kita akan tampilkan di console.log apa yang ingin ditampilkan, petnya, pet object. Oke. Lalu kita simpan dan kita lihat di terminal. Oke, di terminal kita sama seperti sebelumnya, kita tulis node app.js. Oke, nah di sini dia akan sama seperti yang tadi di awal dijelaskan bahwa pet.parse ini nanti dia akan mengembalikan sebuah objek, gitu kan, kalau kita lihat tadi di atas. Oke, mana? Tadi kita kembali dulu ke parse. Nah, di sini, nah dia returnnya itu dia berupa objek. Bagaimana saya tahu kalau itu objek? Kembali di sini, kita bisa lihat di sini. Nah, di bagian outputnya kalian lihat bahwa di sini outputnya berupa objek, dimana ciri-cirinya ya diawali kurung kurawal, diakhiri dengan kurung kurawal tutup gitu kan ya. Terus di sini ada nama dari masing-masing elemen dari objeknya gitu. Di sini rootnya ini letaknya di mana? Oh, letaknya rootnya itu kalau di saya nih kebetulan di saya, kalau mungkin di laptop kalian masing-masing bisa jadi hasilnya beda-beda gitu ya. Kalau di saya ini di Gear, terus direktorinya di mana? Di diploma client server 2020-2021 pertemuan 4 node module system. Lalu base-nya nama filenya itu adalah app.js, ekstensinya JS, nama filenya adalah app. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Ini adalah salah satu fungsi dari modul pet dengan fungsi yang kita gunakan adalah parse. Ya kan, contohnya seperti dan itu cara penggunaannya gitu ya. Jadi bagaimana cara menggunakan modul apa saja yang ada itu bisa kita lihat nanti di dokumentasinya ya. Sebelumnya intinya tidak perlu dihafalkan gitu ya, karena tinggal kalian ketahui atau kita pelajari bagaimana fungsi dari si modul ini dan bagaimana cara menggunakannya itu tinggal kita lihat di dokumentasinya. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita akan melihat penggunaan modul yang kedua ya. Ini tadi kan pet ya. Ini pet. Nah, terus kita akan coba modul yang selanjutnya. Misalkan ini saya berikan komentar dulu. Lalu kita akan coba modul OS. Oke. Operating system ya, OS modul. Oke, salah satunya di sini. Nah, ini kenapa OS modul digunakan seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Node itu bekerjanya tidak lagi di browser, tapi dia bekerjanya di sistem operasi gitu. Jadi keunggulan dari Node ini ya dia bisa mengakses informasi-informasi tentang operating system yang kita gunakan. Nah, kita coba lihat lagi kembali tentang OS modul. Sama nih, kita menuju ke dokumentasinya dari modul yang ada Node. Terus kita cek di sini. Oke, kita kembali dulu. Kembali. Nah, kita lihat OS. Kita cari OS modul. Nah, di sini ada OS modul. Oke, nah ini ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan ya. Ada contohnya nanti yang akan kita coba. Kita mau melihat free memory, free mem. Artinya nanti akan menampilkan
hard disk kita itu masih sisa berapa sih memorinya, kira-kira seperti itu. Lalu apa namanya, ada total memori juga itu, lalu ada dan lain-lain. Kita akan coba dulu ya tentang yang satu ini, tentang free memory. Nah, oke. Oke, oh ya, di atas di sini yang di atas. Bagaimana cara memanggilnya? Nah, sama seperti modul yang sebelumnya ya. Cara memanggilnya di sini ya tinggal kita panggil nama modulnya, required OS gitu, disimpan dalam sebuah variabel apa gitu kan. Nah, ini bisa kita paste langsung. Lalu kita menuju ke Visual Code, kita paste. Nah, di sini. Oke, yang pertama saya ingin mengetahui free memory dari operating system saya. Berarti OS dot kita mana? Nah, di sini bisa tinggal kita pilih ada free mem function. Oke, nah outputnya kalau sebuah fungsi dipanggil harus disimpan kan ya, outputnya di mana? Oke, kita simpan outputnya di sebuah variabel, misalkan namanya free mem gitu aja, sama aja apa ya. Oke, terus yang keduanya adalah OS dot misalkan total memori, total mem. Nah, di sini ini juga sama, kita harus menyimpan pada sebuah variabel total memori. Nah, baru kita coba tampilkan di konsol saja. Kita tampilkan di konsol.log. Oke, sambil mengingat-ingat ada dua cara ya. Kalau yang cara yang pertama kita bisa manggil seperti ini, free memory titik 2. Nah, dengan namanya concat gitu kan. Dengan concat berarti di sininya adalah kita tambahkan free memory. Atau cara yang keduanya, kalau untuk yang total memory kita akan menggunakan yang namanya template literal, backtick, lalu total memory, oke, terus tanpa concat langsung saja kita gunakan template literal. Nah, terus di sininya adalah total memory. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah, kita lihat di konsol. Kita lihat di konsol, di terminal. Oke, saya bersihkan dulu. Kita menuju ke terminal, create screen. Oke, kita coba cek app.js. Nah, di sini akan muncul nih, free memorinya adalah sekian, terus total memorinya adalah sekian. Gitu. Oke ya, ini apa namanya, free memory dari laptop yang saya gunakan. Terus ini adalah ini adalah total, dan ini adalah free memory. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk modul yang kedua ya, OS modul. Cara penggunaannya seperti itu. Oh ya, tadi memori yang di sini dimaksud apa namanya, RAM ya, bukan hard disk. Jadi RAM, memori RAM kita ya. Kalau di sini kan kebetulan saya 4 GB, jadi di sini total memorinya adalah 4 GB. Free-nya ya sekitar berapa, ini dalam byte ya. Nanti tinggal kalian gunakan kalkulator ya, misalkan ini untuk melakukan konversi dari byte ke misalkan giga atau ke mega. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, yaitu tadi sebelumnya terkait dengan not tadi, apabila kita sebelumnya JavaScript, dia nggak bisa nih menampilkan informasi ini gitu ya, karena JavaScript kan hanya bekerjanya di browser gitu kan ya. Jadi informasi yang bisa ditampilkan ya hanya tentang browser tersebut gitu kan. Nah, kalau not ini kan bekerjanya di sistem operasi, makanya dia bisa menampilkan informasi-informasi terkait sistem informasi yang sebelumnya JavaScript itu tidak bisa lakukan gitu. Oke, kita akan lanjut melihat satu lagi modul ya yang ada di sesi ini. Satu lagi untuk sesi ini kita akan melihat directory. Jadi modul yang digunakan untuk salah satunya untuk membaca tentang file system ya, file system modul ya. Salah satu fungsinya nanti untuk membaca directory atau isi sebuah directory gitu ya.
Oke, ini di sini saya akan kasih komen dulu. Oke. Nah, caranya sama di sini. Kalau misalkan pertama ya kita kalau ingin lihat tinggal kita ke sini, kita lihat tadi apa namanya modulnya adalah file system. Misalkan ini ya, file system. Oke. Nah, terus cara gimana ya? Cara penggunanya di sini bagian bawah. Nanti ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ya, ada banyak sekali fungsi yang nanti akan kita coba pelajari sambil jalan di sesi selanjutnya. Di sini saya tunjukkan saja yang sederhana. Oke, nah sama cara penggunaannya adalah kita harus panggil dulu modul yang ingin kita gunakan. Kita copy terus kita letakkan di sini. Di sini fs modul ya. Oke. Nah, salah satu fungsi dari fs modul ini kita coba lihat ya. fs dot. Nah, di sini ada cukup banyak ya, ada cukup banyak sekali, dan untuk file system ini kalau kita lihat ini akan selalu berpasangan ya. Ada, kalau kalian perhatikan di sini ya, di kalau di visual code itu akan muncul bantuannya seperti ini kan ya, Intel Xen-nya. Nah, di sini kita lihat ada akses sinkronus, terus append file sinkronus. Artinya apa? Ini adalah pasangan. Kalau yang sinkronus berarti dia adalah prosesnya secara sinkronus. Kalau yang tanpa sinkronus itu berarti dia berjalannya menggunakan asinkronus. Nah, nanti untuk kedepannya kita akan selalu menggunakan yang asinkronus. Intinya seperti itu. Kenapa ya? Karena kalau sinkronus kan berarti kan nanti ada blocking mode. Blocking mode artinya ya kurang efisien gitu. Misalkan penggunanya banyak dan lain-lain, nanti harus menunggu atau mengantri. Makanya kita nanti akan selalu memanfaatkan yang asinkronus gitu. Di sini semuanya berpasangan ya, sinkronus, asinkronus, seperti itu. Nah, kita akan coba yang sederhana, misalkan read dir. Kita akan membaca nih, di sini ada read dir atau membaca isi dari direktori ya. Isi dari direktori. Nah, apa direktori yang ingin kita baca? Yang direktori yang ingin kita baca adalah letak direktori kita sekarang. Jadi // artinya ya direktori dari node modul sistem yang saya gunakan sekarang ya. Kalau kalian nama foldernya apa ya, nanti menyesuaikan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu outputnya sama seperti sebelumnya, kita harus simpan pada sebuah variabel, misalkan dir gitu aja ya. Oke, lalu kita akan coba tampilkan di console.log. Oke, di sini kita isi dengan dir. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba lihat di terminal. Berarti di sini node app.js. Sorry, ada yang salah. Saya kan di sini tadi memilihnya yang asinkronus ya. Kita coba yang sinkronus dulu. Sorry, di sini berarti ada kita pilih yang di sini, di sininya kita gunakan yang sinkronus dulu, yang sederhana ya. Nah, yang sinkronus. Sebenarnya kalau sinkronus implementasinya dia lebih sederhana, tapi nanti tidak akan kita gunakan. Kita coba dulu ya. Sekarang kita kembali lagi ke terminal. Oke. Nah, kita lihat di sini di dalam direktori yang saya lihat atau direktori yang sedang saya gunakan sekarang itu ada 3 buah file ya. Ada app.js, ada cal.js, sama logger.js. Seperti bisa dilihat di sini ya, ada 3 buah file. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk yang sinkronus. Nah, sekarang bagaimana kalau yang asinkronus? Oke, kalau yang asinkronus berarti sama seperti tadi ya. Misalkan di sini kita buat kita simpan nanti outputnya di variabel dir, terus di sini kita akan panggil fungsi fs, modul fs dengan fungsi read dir yang asinkronus. Gitu ya, buat yang ini ya. Oke, kalau yang sinkronus ada sim-nya, kalau ini saja. Nah, kalau untuk yang asinkronus, intinya kalau kita lihat di sini itu nanti dia ada 2 buah parameter. Kalau yang sinkronus kan hanya 1 parameter ya, direktori yang ingin dilihat. Nah, kalau asinkronus itu ada 2 parameter. Yang pertama adalah direktori yang ingin dilihat, dan di sini ada namanya callback function. Gitu, callback function itu nanti
akan dijelaskan lebih detail lagi ya terkait apa namanya fungsi yang callback yang pasti akan digunakan pada saat proses asinkronus. Oke, intinya di sini callback function itu dia nanti akan membutuhkan dua buah parameter, ada error parameter dan ada filenya sendiri yang akan menghasilkan sama seperti ini tadi ya, dalam bentuk file string dalam bentuk array. Gitu. Berarti di sini kita akan buat sebuah function tanpa nama ya, tanpa nama, terus parameternya ada dua yaitu error dan misalkan di sini apa filenya gitu saja ya, files. Oke. Nah, kita akan lihat di sini kan ada dua kondisi ya dengan callback function ini. Jadi pada saat nanti terjadi error ya kita ingin menampilkan errornya. Berarti di sininya if error, jika errornya ada, apa yang akan dilakukan? Kita akan menampilkan di console.log error gitu. Tapi apabila tidak ada error, kita akan menampilkan outputnya tadi ya, isi dari direktorinya. Berarti kalau tidak ada error ya berarti kita tampilkan console.log filenya gitu. Oke, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini namanya callback function. Nanti akan kita coba bahas lebih detail lagi pada materi-materi selanjutnya. Intinya kalau kita bekerja dengan asinkronus itu nanti kita akan selalu memanfaatkan yang namanya callback function seperti ini, dan ini harus sangat perlu dipahami sekali. Oke, kita sekarang coba lihat. Oh ya, sebelumnya ini di sini saya berikan komen prompt dulu ya. Diberikan komen dulu. Oke, terus kita simpan. Kita menuju lagi ke terminal. Nah, sama ya, hasilnya sama gitu. Jadi tapi proses ini berlangsung secara asinkronus, yang ini berlangsung secara sinkronus. Itu nanti ya kita akan lihat bagaimana perbedaannya lebih nyata yang sinkronus dan asinkronus itu pada materi selanjutnya. Tapi intinya di sini kita lebih memahami atau fokus pada penggunaan modul gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita akan lanjut nanti ke modul selanjutnya setelah sesi ini.